Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu bank syariah. Kemarin kita mempelajari tentang asuransi syariah. Kita sekarang bagian yang kedua materinya itu tentang materi bank syariah. Dari segi pengertian, bank syariah itu, bank itu berasal dari bahasa Perancis dan berasal dari bahasa Italia karena di dua negara itulah pertama kali muncul adanya bank. Jadi artinya bank itu ada yang mengatakan peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti itu merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank, yaitu tempat untuk penitipan uang. Nah, diambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di sini definisi dari bank adalah menjelaskan bahwa bank itu lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi fungsi bank itu menampung semua uang yang disimpan oleh nasabah, kemudian dikelola, nanti hasilnya dikembalikan lagi kepada nasabah. Gitu. Dalam bentuk pinjaman bisa, dalam bentuk kredit bisa, atau dalam bentuk-bentuk yang lain selama itu masuk ke dalam program-program dari bank tersebut. Kemudian di sini kita bahas tentang bank syariah. Apa itu bank syariah? Nah, di sini bank syariah itu adalah bank di mana pengelolaannya itu dilakukan secara syar'i, yaitu jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi bank syariah itu adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan tata cara mengoperasikannya itu mengacu kepada Al-Quran dan hadis.
Ini dasar hukumnya, jadi di dalam undang-undang juga sudah teratur atau sudah dijelaskan mengenai apa itu bank syariah. Kemudian perbankan syariah itu adalah lembaga perbankan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Ya, itu salah satu dari pengertian bank syariah. Kemudian kapan pertama kali bank syariah ada di Indonesia? Bank syariah pertama kali ada di Indonesia itu pada tahun 1991. Nah, di sini bank pertama yang ada di Indonesia itu adalah Bank Muamalah Indonesia. Nah, Bank Muamalah Indonesia ini itu didirikan tahun 1991, kemudian beroperasi di 1 Mei 1992. Nah, ini siapa yang pertama kali mencetuskan untuk pembuatan bank syariah? Itu inisiatif dari MUI tahun 1990. Jadi MUI menyelenggarakan sebuah loka karya tentang membahas tentang bunga bank dan perbankan-perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwasannya sangat beresiko sekali ketika ada yang namanya bunga bank di bank. Kemudian mereka membuat sebuah musyawarah dan membuat sebuah kesimpulan bagaimana kalau misalkan kita membentuk sebuah bank yang di dalamnya itu terdapat pengelolaan secara syar'i, yaitu dicetuskanlah Bank Muamalah di sini. Dan Bank Muamalah ini pertama kali tahun 1991 didirikan dan beroperasi tahun 1992. Dasar hukumnya udah jelas. Di sini dasar hukum yang mengatur tentang perbankan syariah itu ada di undang-undang, ya. Di sini ada di undang-undang tahun 92, di sini ya banyak. Ini dasar hukum-hukum yang mengatur tentang perbankan syariah. Nah, kemudian di bank syariah itu ada apa aja? Di bank syariah itu produknya ada wadiah. Wadiah itu adalah titipan dana. Kemudian ada mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil. Nah, kalau terus ada lagi syirkah. Syirkah itu kerjasama. Jadi antara nasabah yang memiliki uang atau simpanan yang banyak, kemudian nasabah yang kekurangan uang untuk modal, untuk peminjaman dan lain sebagainya, itu terjadi syirkah atau kerjasama. Kemudian ada mudorobah. Mudorobah itu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh bank kemudian dijual ke nasabah. Contoh misalkan kita menggunakan mobile banking yang ada di aplikasi handphone kita, yang di sana itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Di antaranya seperti isi pulsa, bayar air, terus misalkan ada lagi yang bayar cicilan, terus ada lagi digunakan untuk bayar internet, bayar TV, beli kuota dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk bank yang ditujukan untuk penggunaan nasabah. Nanti keuntungannya itu untuk bank dan untuk nasabah. Kemudian ada lagi Qard Hasan. Qard Hasan itu adalah salah satu program dari bank syariah, di mana programnya itu adalah memberikan pinjaman bagi orang-orang yang miskin. Bagi nasabah-nasabah bank syariah yang sekiranya masuk kategori orang-orang miskin yang membutuhkan dana bantuan, itu ada yang namanya program Qard Hasan. Apa tujuannya bank syariah didirikan? Yang pertama itu untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat yang sifatnya itu muamalah. Muamalah kan udah kita bahas, ya berarti pengelolaan yang secara jujur, secara islami dan secara syar'i. Kemudian menciptakan sebuah keadilan di bidang ekonomi. Contoh, kalau misalkan di konvensional untuk pembagian keuntungan bank 70%, nasabah 30%. Tapi kalau misalkan di syariah itu bagi rata. Nah, itu berarti adil. Terus meningkatkan kualitas hidup umat. Jadi salah satu cara agar masyarakat bisa kualitas hidupnya meningkat, dalam arti ketika masyarakat butuh modal pinjaman untuk usaha, masyarakat butuh pinjaman uang untuk keperluan, dan di situ Bank Muamalah memfasilitasi. Terus menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan di sini salah satunya diantisipasi dan menjadi salah satu bentuk jalan keluarnya itu adalah melalui bank syariah. Terus menjaga stabilitas ekonomi, terus menyelamatkan ketergantungan masyarakat terhadap bank yang sifatnya konvensional. Gitu. Sebentar.
lanjutkan, apa perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional? Banyak sekali perbedaannya. Di sini perbedaannya adalah yang pertama, keuntungannya itu berdasarkan margin keuntungan untuk pengelolaannya, sedangkan konvensional itu keuntungannya dilihat dari bunga, ya, dilihat dari bunga. Terus poin yang kedua, di sini Bapak tidak bisa menjelaskan karena ini harus dijelaskan oleh ahli-ahli ekonomi dan Bapak belum paham. Terus poin yang ketiga, hubungan antara bank dengan nasabah kalau di bank syariah itu namanya mitra atau saudara. Tapi kalau di konvensional itu sifatnya debitur sama kreditur, orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam. Sifatnya seperti itu kalau di bank konvensional. Kemudian yang poin keempat juga ini harus dijelaskan oleh ahli ekonomi dan Bapak belum paham tentang ini. Kemudian yang kelima, melakukan investasi-investasi yang halal saja untuk program-program di syariah. Tapi kalau di konvensional ada yang programnya itu yang halal, ada yang haram. Salah satunya mungkin yang di dalamnya produk-produk di bank konvensional itu ada yang sifatnya riba. Kemudian yang di bank syariah itu dana penyaluran dananya itu sesuai dengan syariah Islam, dalam arti di sini untuk keuntungan yang dihasilkan oleh pihak bank itu dibagi secara rata. Tapi kalau misalkan di bank konvensional itu tidak terdapat adanya pengawas. Kalau di syariah itu ada tim pengawas khusus, jadi tim pengawas khusus untuk pengelolaan hasil usaha. Nah, kalau di bank konvensional itu nggak ada tim pengawasnya, jadi pembagian usaha itu berdasarkan kebijakan dari banknya masing-masing. Kemudian apa bedanya sistem bunga dengan sistem bagi hasil? Nah, kalau bunga itu digunakan di bank konvensional, kalau bagi hasil itu digunakan di bank syariah. Apa bedanya? Yang pertama, penentuan bunga itu dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada yang untung atau yang rugi. Jadi kalau misalkan saya ikut program kredit misalkan atau peminjaman ke bank dengan menggadaikan motor saya, dengan menggadaikan mobil saya, boleh silakan, tapi saya sudah menentukan ya di awal untuk bunganya sekian persen pinjaman per bulannya. Kalau Bapak telat nanti bunganya akan saya tambah. Nah, itu udah diatur diatur di awal perjanjian. Kalau misalkan bagi hasil itu pada waktu akad dan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Jadi kalau misalkan dibagi hasil ini nanti setelah dikumulatifkan ke penghasilan secara satu bulan berapa pihak bank itu dilihat untungnya berapa, ruginya berapa. Untung dirasakan oleh bersama dan rugi juga dirasakan oleh bersama. Terus bunga itu besarnya presentasinya itu berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan gitu. Tapi kalau bagi hasil itu besarnya itu bagi hasil itu berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh gitu. Jadi kalau bunga bank itu semakin banyak kita meminjam ke bank, semakin banyak bunga yang harus kita bayar. Nah, kalau dibagi hasil itu kalau di bunga semakin banyak kita menyimpan uang, semakin banyak kita menabung, berarti semakin banyak kita dapat bunga. Nah, kalau bagi hasil itu ya di ujung nantinya. Jadi besar kecilnya keuntungan bank nanti ya dibagi rata gitu. Lihatnya nanti di ujungnya. Terus yang ketiga, bunga bank itu pembayaran bunga itu tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan. Jadi kalau misalkan sudah saklek di awal harus bayar bunganya 20%, 30% dalam kondisi kita punya uang nggak punya uang itu tetap harus dibayar karena sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau bagi hasil bergantung keuntungan proyek bareng-bareng bank gitu ya. Jadi kerugian juga ditanggung bersama, jadi oleh nasabah ditanggung sama pihak bank gitu. Kalau bunga itu bank nggak mau nanggung, itu tanggung jawab nasabah, mau nggak mau dalam keadaan seperti apapun itu harus masuk uangnya. Kemudian jumlah pembayaran bunga itu tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungannya itu berlipat dalam keadaan ekonomi sedang booming. Oh, ternyata bunga itu fleksibel. Kalau misalkan harga dolarnya itu naik, berarti bunganya itu jumlahnya nominalnya jadi naik gitu. Tapi kalau pembagian laba
dari bagi hasil itu meningkat ketika jumlah pendapatannya meningkat. Contoh misalkan bulan ini bank itu mendapatkan keuntungan, bank syariah itu mendapatkan keuntungan 100 juta. Nah, itu dibagiin ke nasabah, misalkan setiap nasabah dapatnya 1 juta. Kemudian bulan depan 200 juta. Nah, 200 juta itu dibagiin ke nasabah, ternyata dapat 1.500.000. Jadi hasil keuntungan dari bagi hasil itu bergantung dari pendapatan pihak bank gitu. Terus eksistensi bunga diragukan karena tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Kalau misalkan banyak para ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu nggak boleh diambil, bunga bank itu nggak boleh dipakai karena masuknya kategori riba. Tapi bagi hasil itu tidak ada yang harus kita ragukan karena itu adalah salah satu pengelolaan keuntungan secara Islami. Nah, ini salah satu produk dan jasa keuangan yang ada di bank syariah. Banyak ya di sini. Bank syariah ngapain aja? Mereka ada 3 program. Yang pertama itu ada menghimpun dana dari tabungan, deposit, terus dari giro. Nah, itu ya. Jadi titipan dana yang tidak bisa dimanfaatkan, titipan dana yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya dari asuransi wadiah itu namanya. Terus mereka juga melakukan kegiatan penyaluran dana. Nah, dana ini mau diapain nih? Dana yang di bank dipakai buat kredit, dipakai buat simpan pinjam, ngasih modal dan lain sebagainya. Dengan program-program ini ya, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, ini program-programnya. Kemudian layanan perbankan. Nah, layanan perbankan ini salah satunya bentuk layanan yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Ada hawalah, mindahin piutang, ada kapalah, garansi bank, ada lagi rohno, yaitu gadai. Ya, itu salah satu program layanan perbankan syariah. Terus ini juga program-program dari penjelasan dari program-program bank syariah. Ya, ini bisa kalian baca, nanti PowerPoint-nya Bapak kasih. Ini istilah-istilah Arabnya, ini penjelasan secara Indonesianya. Nah, produk pembiayaan. Nah, dari mana sih keuntungan bank syariah itu? Nah, dari sini ya. Dari hasil kerjasama dan dari hasil bagi hasil, di sini ada yang namanya keuntungan. Nah, keuntungannya ini nanti akan masuk secara tidak langsung ke pihak bank. Nah, nanti dari pihak bank akan dikelola setelah final 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Keuntungannya itu dibagi hasil kepada nasabah dan bank. Nah, ini ya, kalau misalkan kita mau dipetakan seperti ini. Jadi gini, ini sumber dana dari pihak bank yang masuk dari tabungan, dari cicilan dan lain sebagainya, itu masuk gitu ya. Nah, masuk ke sini, kemudian dari sewa jual beli, dari bagi hasil, dari pembiayaan jual beli, ini masuk semua ke pihak bank, ke sini ya, masuk ke sini itu. Dari bagi hasil masuk ke sini, dari margin masuk ke sini. Nah, udah masuk ke sini, ini dibagi 2 hasilnya. Ini yang namanya bagi hasil, dikasih ke pihak bank dan dikasih ke pihak nasabah gitu. Jadi 2. Jadi nggak hanya bank aja. Jadi nasabah juga dapat dari keuntungan produk-produk bank syariah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga di sini di kelas 10 yaitu bahasanya tentang koperasi syariah. Apa itu pengertian koperasi syariah? Koperasi syariah itu adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan syariah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berarti sama dengan bank syariah, sama dengan asuransi syariah. Nah, apa itu koperasi syariah? Di sini badan usaha yang anggotanya orang-orang dan badan hukum koperasi. Landasan kegiatannya prinsipnya yaitu syariah, tetap ya menjalankan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam dalam segi perekonomian. Itu dari pengertian koperasi. Jadi intinya koperasi itu adalah badan usaha.
ya. Badan usaha yang di mana keanggotaannya itu beranggotakan orang-orang dan badan hukum yang mereka mengelola koperasi itu dengan sistem syariah. Nah, filosofi dari dasar koperasi itu ada 4 di sini. Koperasi itu adalah organisasi yang di bidang ekonomi, tapi sifatnya sosial. Yang kedua, koperasi itu kumpulan dari orang-orang yang mereka mempunyai modal usaha kemudian digabungkan. Yang ketiga, koperasi itu memberi manfaat bukan pendapatan. Jadi intinya fokusnya itu adalah dengan adanya koperasi itu menjadi sarana untuk mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Bukan untuk fokusnya itu ke pendapatan. Yang keempat, anggota itu bertransaksi melalui koperasi, bukan anggota bertransaksi dengan koperasi. Jadi koperasi itu hanya wadahnya saja. Jadi ketika anggota bertransaksi dengan koperasi itu bukan dengan koperasi, tapi melalui koperasi. Karena di dalamnya itu produk-produk yang ada di koperasi itu bukan milik koperasi atau perorangan. Itu milik produk-produk yang dijual di koperasi itu bukan milik perorangan, itu milik semua. Jadi ketika kita transaksi itu bukan transaksi dengan koperasi, tapi kita transaksi melalui koperasi. Nah, prinsip koperasi di sini ada 7. Yang pertama, anggotanya itu sukarela, nggak boleh dipaksa untuk masuk anggota koperasi. Yang kedua, hasil usaha pembagiannya itu berdasarkan kinerja dari tiap orang. Orang yang capek berapa, orang yang sedang berapa, orang yang tidak kerja berapa. Terus pemberian balas jasanya itu disesuaikan dengan modal. Itu. Jadi jangan sampai penghasilannya itu karena kurang, kemudian memaksakan setiap anggotanya harus mendapatkan pendapatan yang banyak, akhirnya modal usahanya jadi kepake. Nah, itu enggak. Yang keempat, koperasi itu intinya adalah kerjasama. Jadi tidak ada anggota yang capek sendiri, tapi semuanya kerjasama. Yang kelima, pengelolaannya itu demokratis dalam arti terbuka. Ya, yang keenam, mandiri, tidak ada yang namanya menempel kepada perusahaan lain, enggak. Kita koperasi itu berdiri sendiri. Terus kita berdasarkan pendidikan berkoperasi. Jadi pengelolanya itu enggak seenaknya. Kita ada khusus yang namanya pelatihan koperasi, bagaimana pengelolaan dana, bagaimana pengelolaan keuangan anggota dan lain sebagainya. Karakteristik koperasi. Koperasi itu memiliki karakter yang pertama itu dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan bersama. Itu misal ada 10 orang di kampung di mana mereka punya modal 1 juta. Kalau dikelola 1 juta oleh 1 orang untuk modal usaha itu pasti kurang. Tapi kalau dari 10 orang digabungkan jadi 10 juta. Akhirnya 10 orang itu membuat sebuah badan koperasi di mana modal usaha yang 10 juta itu dijadikan modal usaha kemudian dikelola oleh 10 orang. Kemudian anggota koperasi itu pemilik sekaligus sebagai anggota sekaligus sebagai pelaksana gitu. Terus koperasi tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya gitu. Jadi tujuan koperasi pada intinya adalah gimana anggotanya itu bisa sejahtera, bisa mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Terus koperasi itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha setiap anggotanya. Misal dari 10 orang ini, yang satu pintar masak, yang satu pintar bangunan, yang satu pintar ngedesain, yang satu pintar jahit. Nah, itu semuanya diprasaranai oleh koperasi untuk mengembangkan usaha mereka masing-masing. Terus nilai-nilai yang ada di dalam koperasi yang pertama itu mandiri, udah jelas karena koperasi itu adalah badan usaha yang tidak melibatkan perusahaan manapun. Yang kedua, kesetia kawanan dalam arti rugi ditanggung bersama, untung diperoleh bersama. Terus demokrasi terbuka, tanggung jawabnya sosial bareng-bareng. Terus harus peduli dengan sesama anggota koperasi. Oke, fungsi koperasi untuk apa? Yang pertama itu sebagai alat perjuangan ekonomi itu udah jelas. Yang kedua untuk pelayanan anggotanya. Yang ketiga efisiensi usaha. Jadi usaha tadi ya, usaha 1 juta modal buat apa? Tapi kalau 10 orang itu lebih efisien. Terus promosi
ekonomi. Dengan koperasi yang berkembang di Indonesia itu secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Dasar hukum koperasi udah jelas, apalagi yang syariah. Yang syariah itu mereka menggunakan dasar hukumnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Ini udah jelas. Terus di Pancasila Undang-Undang juga tertera tentang dasar hukum koperasi. Terus di dalam Kementerian Khusus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KUKM itu jelas ada undang-undang khusus yang mengelola tentang aturan koperasi. Nah, integrasi sistem ekonomi koperasi syariah, tujuannya integrasinya itu adalah untuk mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektorial, bukan kemauan dari peningkatan nilai tambah dari uang atau riba. Jadi intinya dari koperasi itu bagaimana orang-orang itu bisa jadi produktif gitu. Jadi untuk mengembangkan perekonomian, jadi nggak fokus ke keuntungan gitu. Yang kedua, mendorong pemberdayaan masyarakat nih. Di sini sebenarnya orang-orang itu pada rajin, pada terampil membuat misalkan besek dari bambu, cuman nggak ada yang ngelolanya, nggak ada badan khusus yang bisa menampung keahlian mereka. Nah, disitulah diciptakan koperasi. Koperasi itu jadi dari misal mereka yang tidak punya modal dikasih modal, terus besek yang sudah jadi kemudian sama koperasi dikelola, didagangkan, nanti bagi keuntungan dan lain sebagainya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberdayakan masyarakat. Terus mengembangkan badan usaha bersama yang sesuai dengan syariah Islam. Intinya koperasi syariat itu pengelolaannya itu berdasarkan dengan syariat Islam. Oke, sejarah berdirinya koperasi di Indonesia. Koperasi yang syariah ya. Jadi koperasi syariah itu pertama kali ada itu di Solo. Oleh siapa? Oleh Haji Samanhudi. Beliau adalah pendiri koperasi pertama di Indonesia. Di daerah Solo pada tahun 1992. Nah, terus namanya itu dulu BMT ya, BMT. Kemudian BMT memiliki kesamaan dengan koperasi umum, yaitu memiliki basic ekonomi kerakyatan. Dalam arti sistemnya itu adalah sistem pengelolaan uang dengan tujuan untuk menolong, yaitu dengan tujuan untuk sosial. Akhirnya BMT itu dirubahlah namanya menjadi koperasi. Nah, koperasi syariah di Indonesia itu tidak sembarangan dalam proses pengelolaannya. Ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang koperasi syariah. Di sini ya, dari DPR RI itu mengatur tentang koperasi syariah. Terus dari RUU dan RPP itu ada khusus yang mengelola tentang koperasi syariah dan lain sebagainya. Kemudian, nah kelembagaan koperasi syariah yang pertama itu melaksanakan hukum Islam, gitu ya. Yang kedua berlandaskan Al-Quran dan hadis, bedanya koperasi yang konvensional. Yang ketiga menggunakan akad-akad syariah. Jadi program-program yang ada di dalam koperasi syariah itu sistemnya itu adalah akad-akad dalam hukum Islam, seperti syirkah, terus akad permodalan, simpan pinjam, gitu ya. Itu akad atau produk-produk yang dilakukan di koperasi syariah. Nah, koperasi syariah itu memiliki subjek akadnya itu adalah ada yang perorangan, terus ada yang badan hukum, ada yang permodalan, terus ada yang pertama subjek akadnya itu adalah yang warna pink ya. Nih, yang berhak untuk menjadi pengelola koperasi syariah yaitu yang pertama perorangan, yang kedua yaitu badan hukum koperasi. Dalam arti dia adalah orang yang mengelola koperasi, mendirikan koperasi, dan lain sebagainya. Yang menjadi objeknya apa? Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, terus kita menciptakan sebuah kegiatan usaha bareng-bareng, kemudian nanti ada bagian dari orang-orang koperasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola, kemudian nanti hasilnya entah itu rugi entah itu untung dibagi bersama-sama dengan anggota. Nah, ijab kabul di sini ijab kabul ini dilakukan sebagai bentuk pendaftaran anggota yang sah kepada koperasi. Kemudian ijab kabul ini ditandai dengan adanya perjanjian yang ditandatangan di atas materai. Nah, permodalan koperasi syariah itu ada yang dari modal sendiri, dari modal pinjaman, ada modal dari penyertaan. Kalau modal sendiri itu ada yang namanya simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan cadangan, ada yang namanya hibah.
Nah, kalau simpanan pokok setiap anggotanya itu misal setiap anggota yaitu yang mau masuk koperasi harus bayar dulu uang pendaftarannya misalkan 300.000. Kalau simpanan wajib misalkan setiap anggota koperasi wajib membayar per bulannya 55.000. Nah, gitu ya. Ada yang simpanan modal sendiri tapi yang cadangan. Itu misalkan di luar simpanan wajib saya juga ingin nabung di koperasi. Nah, itu namanya cadangan. Ada lagi hibah. Hibah itu adalah misalkan orang-orang yang nyumbang, orang-orang yang memberikan modal secara cuma-cuma untuk koperasi untuk dikelola. Ada lagi modal pinjaman. Dari apa ini? Dari hasil simpan pinjam atau dari tabungan anggota. Terus ada lagi dari pinjaman atau pembiayaan perorangan. Nah, di situ ada misal saya pinjam ke koperasi. Nah, dari koperasi itu nanti ada uang yang harus dibayarkan kembali untuk modal koperasi gitu ya. Bukan untuk pi-nya itu bukan untuk riba atau untuk tambahan keuntungan, tapi dikelola lagi untuk modal usaha. Ada lagi modal penyertaan. Modal penyertaan itu seperti mudharabah dan musyarakah. Artinya orang yang menyertakan uangnya di koperasi, dititipkan di koperasi, kemudian dikelola oleh kita, keuntungannya diambil oleh kita yang banyaknya selaku pengelola koperasinya. Akad koperasi syariah ada yang namanya syirkah. Syirkah itu kerjasama. Jadi di dalam koperasi itu sistemnya itu adalah kerjasama antar anggota. Kemudian koperasi syariah itu modal koperasinya itu diserah terimakan secara tunai atau diangsur serta dapat berupa barang yang wajib dicatat nominalnya. Nah, jadi modal koperasi itu dari iuran anggota per bulannya itu dikelola dipinjamkan, kemudian nanti keuntungannya dibagi dua, nah seperti itu. Nah, terus usaha koperasi syariah itu harus halal ya dan sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur bunga. Terus hasil usahanya itu untuk koperasi syariah itu sistemnya itu adalah sistem bagi hasil. Ya, sistemnya itu adalah sistem bagi hasil berdasarkan kontribusi atas pendapatan. Jadi, mana anggota yang paling capek, mana anggota yang biasa aja, mana yang anggota yang nggak kerja, itu disesuaikan. Nah, kelembagaan dan usaha koperasi syariah ini adalah lembaga-lembaga yang mengatur tentang koperasi syariah. Itu ya. Jadi koperasi syariah itu berbadan hukum koperasi. Jadi udah jelas legalitasnya itu udah jelas. Terus badan usahanya itu koperasi syariah itu dibentuk dan didirikan itu dikelola berdasarkan prinsip syariah agama. Terus usaha syariah sektor keuangannya itu koperasi syariah itu berdasarkan dengan aturan yang ada dalam pemerintah saja OSS. Jadi mengikuti sistem OSS yang legal, bagaimana cara pengelolaan yang benar itu diikuti oleh koperasi syariah. Terus usaha syariah itu non keuangan dalam arti secara legal usaha-usaha di koperasi syariah itu sifatnya itu adalah tolong menolong atau kerjasama, tidak berprinsip untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini adalah struktur organigram kelembagaan yang ada di koperasi. Terus sektor usaha koperasi syariah. Nah, di koperasi syariah itu ada istilah-istilah yang namanya baitul tamwil, itu pengelolaan keuangan. Jadi, anggota yang bayar 55.000 per bulan, anggotanya ada 40.000, kemudian dikelola uangnya mau diapain, digolangin buat usaha apa. Nah, itu di unit tamwil mengelola tentang keuangan. Kalau baitul mal itu mengelola dana usaha, dana sosial keagamaan. Nah, itu kayak semacam anggota-anggota koperasi memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan dengan menggunakan penghasilan dari koperasi itu bisa dilaksanakan. Contoh misalkan, ada keuntungan koperasi digunakan untuk pembangunan masjid atau digunakan untuk santunan yatim piatu. Ada lagi unit sektorial. Nah, ini adalah layanan jasa dan layanan produk yang dilakukan oleh koperasi untuk anggota koperasi. Contoh, koperasi menyediakan minyak, koperasi menyediakan beras. Silakan para anggota koperasi untuk membeli beras dan minyak di sini. Gitu.
Nah, ini adalah usaha-usaha yang ada di Indonesia yang sebenarnya itu bisa bergabung dengan koperasi syariah. Mulai dari hotel, terus pengelolaan wisata, terus penataan rambut dan kecantikan, banyak ya, spa, sauna, gitu. Bioskop tapi yang syariah, arsitektur yang syariah, desain produk yang syariah, banyak ya. Ini adalah salah satu usaha-usaha koperasi syariah yang sebenarnya sudah bisa dikelola dan dikembangkan. Nah, ini tata kelolanya. Jadi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, di sini sistemnya itu tahapannya adalah kita misalkan untuk memiliki program pengelolaan usaha. Kita rencanain dulu, terus kita organisasi itu dalam arti kita kelola uangnya ada segini, kira-kira usahanya yang bagus untuk apa, kalau misalkan bikin warung modalnya berapa, untuk isi warungnya berapa, itu di organisasi. Terus diarahin oleh orang-orang yang sudah pengalaman. Terus nanti ada pengendalian, ada kontrol. Sebulan sekali ini kira-kira labanya berapa, kalau misalkan rugi kira-kira faktor yang menyebabkan usaha ini rugi karena apa, itu didampingi oleh manajer. Ya, kalau pengorganisasian itu adalah sumber daya dari koperasi sendiri, seperti anggota koperasi atau orang-orang yang ingin membuat bisnis. Nah, kalau perencanaan itu oleh manajernya khusus. Oke, segitu yang bisa Bapak sampaikan tentang koperasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.